Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi, saudara. Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini, Kamis 11 Juli 2024. Sari Berita. Mencegah keterlibatan anggota dalam judi online, Polres ND lakukan pemeriksaan handphone milik anggota. Pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tahun 2025 mendapatkan dana rehab rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebesar 20 miliar rupiah. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Mencegah keterlibatan anggota dalam judi online, Kapolres ND dampingi Kasih Propam bersama pejabat Polres lainnya melakukan pemeriksaan handphone milik anggota. Laporan disampaikan Su Imam. Kasih Propam Polres ND, Ibtu Mahmud Derang yang mendampingi Kapolres ND saat pemeriksaan handphone anggota mengatakan pemeriksaan ini merupakan perintah dari pimpinan satuan atas untuk memeriksa handphone seluruh anggota Polres ND, yang mana ini merupakan bentuk komitmen Propam Polres ND untuk memastikan semua personil menjalankan tugas dengan profesional dan bebas dari kegiatan yang melanggar hukum. Dijelaskan pihaknya memastikan bahwa personil Polres ND tidak terlibat dalam aktivitas yang dapat merusak citra kepolisian termasuk judi online. Jika terbukti anggota terlibat dalam praktik tersebut, pasti ancaman hukumannya dipecat. Dalam pemeriksaan ini kita tidak temukan. Perintah pimpinan sudah lama ke anggota, khususnya anggota Polres ND, dan kita selalu memberikan arahan dari pimpinan, kita selalu sampaikan pada anggota Polres ND, dan sampai sekarang insya Allah tidak ada. Ia melanjutkan, Propam Polres ND akan terus memantau dan melakukan pengecekan secara rutin untuk memastikan tidak ada personil Polri, khususnya jajaran Polres ND, yang terlibat dalam aktivitas ilegal ini. Jika ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas sesuai prosedur yang berlaku. Ditambahkan, judi online ini dampaknya negatif, apalagi sangat merugikan baik secara individu maupun institusi kepolisian. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah daerah Kabupaten ND melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD tahun 2025 akan mendapatkan dana rehab rekonstruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB sebesar 20 miliar rupiah. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara. Dana tersebut didapat dari proposal yang diajukan BPBD ND kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana BPNPB tahun 2023 lalu. Sekretaris BPBD Kabupaten ND Julius Riwu kepada RRI menjelaskan, pihaknya mengajukan 5 proposal dengan lokasi antara lain abrasi di Maubasa, abrasi di Paupanda, abrasi di Worokasu, jembatan di Desa Kererea, dan jembatan Umasawa di Desa Beramari. Total anggaran untuk kelima lokasi tersebut mencapai 69 miliar rupiah. Namun setelah diverifikasi dokumen hanya mendapat 20 miliar rupiah lebih untuk 2 lokasi. Proyek itu sebenarnya survei atas proposal BNPB, BPBD tahun 2023. Jadi yang kita ajukan itu ada 5 lokasi dengan total anggaran sekitar 69 miliar. Di hasil verifikasi dokumen kita cuma dapat di 2 lokasi, itu di Maubasa dengan di PBU Nelayan di Popanda dengan total anggaran sekitar 20-an miliar. Minggu kemarin sudah ada survei faktual dari BNPB. Julius kemukakan sesuai dengan informasi dari BPNPB, pembiayaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut diperkirakan dilaksanakan pada awal 2025 mendatang. BPNPB sendiri bersama Balai Wilayah dan Sungai BWS Nusa Tenggara Timur II, PUPR dan BPBD ND pekan lalu telah melakukan survei di 2 titik wilayah
yang terkena bencana alam abrasi pantai pada tahun 2021 lalu. 2 titik yang disurvei masing-masing lokasi SPBU Nelayan Ende, PAU Panda, Kecamatan Ende Selatan, sepanjang 250 meter, dan Maobasa, Kecamatan Dori, sepanjang 600 meter lebih. Survei ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam upaya penanganan bencana abrasi pantai yang mengancam wilayah Kabupaten Ende, sehingga dapat meminimalisir dampak bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. RRI Ende, Rosa Dalima melaporkan. Pemerintah Kabupaten Flores Timur gelar bimbingan teknis dalam rangka percepatan implementasi konsep Smart City di wilayah tersebut. Laporan disampaikan Lady Badin. BIMTEK tersebut diselenggarakan sebagai bagian dari upaya menuju kota cerdas yang direncanakan akan diimplementasikan pada tahun 2025 mendatang. BIMTEK ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait termasuk dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia serta berbagai institusi pendukung lainnya. Adapun tujuan utama dari BIMTEK ini adalah untuk menyusun Master Plan Smart City Kabupaten Flores Timur sebagai panduan dalam mengembangkan infrastruktur dan layanan publik yang cerdas dan terintegrasi. Kadis Kominfo Kabupaten Flores Timur, Heri Lamawuran mengungkapkan bahwa BIMTEK ini dibagi menjadi 4 tahapan yang mencakup pengenalan konsep Smart City, analisis potensi daerah, serta penyusunan program-program yang akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang. Setiap tahapan BIMTEK melibatkan narasumber dari tim ahli Kementerian Kominfo dan juga perguruan tinggi untuk memastikan penyusunan master plan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam MOU dengan Kementerian Kominfo itu, Kominfo menyediakan BIMTEK selama 4 kali untuk menuju sampai kepada Kota Cerdas Smart City yang akan diimplementasikan pada tahun depan 2025. Nah, untuk pelaksanaannya harus di BIMTEK selama 4 kali untuk hasil daripada BIMTEK ini akan tersusunnya Master Plan Smart City Kabupaten Flores Timur yang akan diimplementasikan dilaksanakan di tahun 2025 dan tahun seterusnya. Jelaskan Heri Lamawuran, BIMTEK pertama fokus pada pengenalan program Smart City secara mendalam, sementara BIMTEK kedua lebih menitik beratkan pada analisis potensi daerah dan daya saing, dan tahap ketiga akan memusatkan pada penyusunan program-program konkret yang dapat diimplementasikan pada tahun 2025, sedangkan di tahap terakhir BIMTEK keempat akan difokuskan pada komitmen bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk mendukung realisasi Smart City. Heri Lamawuran juga menyatakan bahwa master plan yang terbentuk dari hasil BIMTEK ini akan menjadi dasar yang terukur untuk pelaksanaan program Smart City di Kabupaten Flores Timur dalam jangka waktu yang dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. BIMTEK pertama, kedua, dan ketiga itu secara teknis, secara teori itu akan disusun ya awal daripada master plan. Sehingga di BIMTEK yang keempat itu digabungkan semua pemikiran-pemikiran, kemudian apa-apa yang bisa dikerjakan, kemampuannya, dana seperti apa, kolaborasi dengan pihak-pihak luar seperti apa. Hasil akhir dari 4 BIMTEK ini adalah tersusunnya master plan ya sebagai acuan, sebagai dasar untuk pelaksanaan Smart City di tahun 2025. Bisa 1 tahunan, programnya bisa 5 tahunan, bisa 10 tahunan. Acara BIMTEK ini diharapkan tidak hanya menghasilkan rencana strategis, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam transformasi pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Proses selanjutnya setelah 4 tahapan BIMTEK ini adalah implementasi dari master plan yang telah tersusun dengan matang. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Pendengar, Warta Berita Daerah ini dapat Anda dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Memasuki musim panen tanaman komoditi, terutama cengkeh, para petani harapkan agar harga tidak turun drastis. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Harapan tersebut disampaikan salah satu petani cengkeh asal Kecamatan Ende, di mana saat ini harga cengkeh turun hingga Rp93.000 per kilogramnya. Padahal saat ini sebagian besar para petani cengkeh dari beberapa wilayah di Kabupaten Ende sedang memanen hasil perkebunan tersebut. Kepada RRI, Selasa 9 Juli 2024, Yovita Roba, salah satu petani cengkeh asal Kampung Pemo, Desa Botu Tenda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, menuturkan bahwa komoditi cengkeh miliknya saat ini memasuki musim panen.
Oleh sebab itu, dirinya mengharapkan agar harga komoditi tersebut tidak turun drastis, mengingat biaya yang dikeluarkan dalam proses pemanenan cengkeh cukup mahal, di mana dirinya harus membayar upah kepada tenaga pemetik per harinya sebesar Rp100.000. Harapannya supaya ke depan bisa kasih harganya agak naik sedikit, bisa mengungkoskan kami punya anak sekolah. Menyangkut kami para petani ini, harga cengkehnya sekarang turun, sedangkan kami cari tenaga kerja dengan harganya satu hari 100, apalagi kami dikasih makan, minum, biayanya itu cukup mahal. Dan harapan ke depan supaya harganya bisa stabil lah, sehingga kami bisa. Dirinya berharap agar tidak terjadi penurunan harga secara drastis di tengah hasil panen yang cukup menjanjikan di musim cengkeh tahun ini. Dengan demikian, dapat meningkatkan pendapatan para petani serta dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Beralih ke informasi dari Manggarai Barat, kelangkaan BBM di Manggarai Barat akibat pelebaran ruas jalan Trans Flores Ruteng Labuan Bajo mengakibatkan wisatawan tunda keberangkatan via jalur darat ke beberapa spot wisata. Laporan disampaikan Epi Wahab. Terkait kendala kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM akibat adanya pelebaran ruas jalan Trans Flores Ruteng Labuan Bajo bertempat di Desa Cireng, Manggarai, hingga Selasa 9 Juli 2024 di tiap stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terpantau kendaraan baik roda 2 maupun 4 masih memadati SPBU dan antrian panjang kendaraan pun tidak dapat dihindari. Kelangkaan BBM ini tentu saja menghambat banyak aktivitas warga, pelaku usaha, pelaku pariwisata, dan juga wisatawan. Salah satu wisatawan asal Jakarta, Selin, bersama satu orang temannya yang sudah berada di Labuan Bajo selama 4 hari menyampaikan keluh kesahnya dengan kelangkaan BBM. Dia yang sudah terlanjur menyewa kendaraan roda 2 harus membatalkan beberapa agenda kunjungan ke beberapa tempat seperti Gua Rangko, Pantai Waturi Lembor akibat tidak mendapatkan BBM. Jadi aku sama teman-teman rencana di hari Senin itu mau ke Waturi di Lembor. Tapi katanya jaraknya lumayan jauh sih, udah terlanjur sewa motor juga dan sempat antri juga. Tapi karena kelamaan jadi kita batalin, takutnya juga nanti kesusahan bensin di jalan. Belum dapat dipastikan kapan kelangkaan BBM ini akan kembali normal, namun pihak Pertamina pastikan stok BBM untuk wilayah Manggarai Barat akan tetap selalu tersedia. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat juga akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina untuk memastikan stok BBM tetap ada di Manggarai Barat hingga situasi perbaikan jalan kembali normal. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Pendengar, sebagai bentuk syukur kepada Sang Pencipta dan juga leluhur, masyarakat Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada, rutin melakukan ritual adat makan nasi baru Adak Wojaweru setiap tahun pasca panen. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Adak itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru. Masyarakat adat yang mendiami Desa Turaloa, Kecamatan Wolomeze, Kabupaten Ngada memiliki keunikan budaya. Salah satunya adalah ritual Adak Wojaweru atau makan padi baru pasca panen yang dilakukan setiap tahun. Ritual ini sebagai bentuk rasa syukur dalam bentuk makan bersama semua anggota keluarga dan masyarakat adat dalam suasana kekeluargaan. Dalam tradisi Adak Wojaweru hanya menggunakan padi ladang yang ditumbuk dan dibersihkan untuk dimasak serta ubi yang dibakar kemudian dipotong beberapa bagian sambil bernyanyi sehingga menimbulkan suasana kegembiraan serta menjadi daya tarik tersendiri bagi siapa saja yang ikut ambil bagian dalam perayaan Adak Wojaweru. Ketua Adat Guru Nunca Klopis Nggaku menjelaskan tradisi Adak Wojaweru atau tradisi makan padi baru yang ditanam di ladang setelah masa panen. Ritual ini menjadi momentum untuk berkumpul bersama, menikmati hasil kerja keras dan berkat dari Sang Pencipta yang telah memberikan kehidupan kepada manusia untuk selalu mengedepankan rasa kekeluargaan dan membina persaudaraan sampai kapanpun dalam nyanyian serta syair lagu yang indah. Kalau bahasa daerahnya itu Adak Wojaweru. Adak itu makan, woja tadi padi, baru itu kan baru. Padi ini harus dipanen setelah dia matang. Terus pada saat dia belum panen, semua jenis-jenis tanaman yang bersamaan dengan padi ini termasuk yang pertama jawabut, yang kedua itu ubi tali,
dan yang ketiga itu ini kastela, dan yang keempat itu kacang panjang. Dia boleh simpan di gudang kah atau di tempat lain selain di rumah adat. Dan padi itu baru bisa masuk ke dalam rumah adat ketika kita sudah merencanakan untuk mulai masuk ke dalam acara ritual seperti ini. Wajib untuk dilakukan setiap tahun. Yang pertama kekeluargaan. Nah, dalam rumah itu semua anggota keluarga yang saling berjauhan selama belum lakukan acara itu harus dikumpulkan. Kedua, semua keluarga di dalam kampung atau tetangga dalam kampung itu serentak untuk melakukan acara yang sama. Masyarakat adat Turaloa sangat menjunjung tinggi tradisi leluhur karena mengandung pengajaran moral dan hidup selaras dengan alam dan ciptaan Tuhan lainnya, serta diwariskan secara turun-temurun agar generasi selanjutnya selalu hidup dalam keharmonisan dan saling mengasihi satu sama lain. RRI ND Ferry Soe. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.